Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin. Minggu kemarin kita mempelajari mengenai bilangan bulat. Sekarang kita akan mempelajari mengenai operasinya. Operasinya yang akan kita pelajari mengenai penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, perkalian bilangan bulat, dan pembagian bilangan bulat. Untuk pertama ini kita akan mempelajari mengenai penjumlahan sekaligus pengurangan bilangan bulat. Bagi contohnya di sini sudah ada beberapa contoh, ada 1, 2, 3, 4, 5 contoh. Mari anak-anak kita kerjakan bersama-sama. Perhatikan baik-baik. Untuk bilangan bulat itu ada bilangan positif dan juga ada bilangan negatif. Di sini contoh yang A itu adalah 4 ditambah 3. 4 itu bilangan bulat positif, 3 juga positif. Jika positif ditambah positif, maka nanti hasilnya adalah positif. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Kalau positif maka tidak usah ditulis. Kemudian yang nomor 2 B, positif 5 ditambah negatif 8. Untuk mengerjakannya kalian lihat dulu angka yang terbesar itu bermuatan apa. Angka yang terbesar antara 5 dan 6 itu adalah 8, sedangkan 8 itu tandanya adalah negatif, maka nanti jawabannya adalah negatif. Setelah itu angka 8 dan 5 itu dikurangkan, jadi 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Jadi 5 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 3. Selanjutnya C, negatif 4 ditambah negatif 5. Di sini angkanya sama-sama negatif. Kalau sama-sama negatif maka jawabannya juga negatif. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, sehingga negatif 4 ditambah negatif 5 jawabannya adalah min 9. Kemudian yang selanjutnya D, 8 dikurangi negatif 3. Jika ada tanda negatif dan negatif berdekatan, maka itu akan menjadi tanda plus, sehingga nanti di sini berubah tandanya menjadi plus. Maka 8 kita tulis lagi, dan di sini angka 3, sehingga menjadi penjumlahan 8 ditambah 3 sama dengan 11. Kemudian yang E ada negatif 10 dikurangi 5. Di sini tandanya sama-sama negatif, maka nanti bisa dirubah menjadi bentuk negatif 10 ditambah negatif 5. Nah, ini sama-sama negatifnya, ini sama, pengerjaannya sama seperti yang nomor soal C. Maka jawabannya nanti karena di sini negatif, di sini negatif, maka jawabannya nanti negatif 10 ditambah 5 sama dengan 15. Nah, seperti ini cara untuk mengerjakan penjumlahan dan pengurangan. Kemudian ada lagi cara yang kedua. Untuk yang ini nanti cara yang pertama ya. Sekarang kita menggunakan cara yang kedua. Kita akan menggunakan garis bilangan. Seperti pada minggu yang kemarin kita akan membuat garis bilangan. Penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat juga bisa dibuat atau dicari jawabannya dengan menggunakan garis bilangan. Contohnya kita ambil 1. Contohnya adalah 2 ditambah 3. Positif 2 ditambah positif 3 sama dengan
titik-titik, maka kita akan buat garis bilangannya. Kita buat di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Kita mengerjakan yang pertama dulu, angka yang pertama. Angka pertama itu adalah 2. 2 itu positif. Kalau positif berarti nanti arah anak panahnya menuju ke kanan. Kita awali dari angka 0. Maka kita akan membuat anak panah ke arah kanan sejauh 2 langkah. 1, 2. Nah, di sini angka 2. Kemudian kita lihat yang angka yang kedua, yaitu 3, positif 3. Positif juga sama-sama positif, maka anak panahnya nanti juga menuju ke arah kanan sejauh 3 satuan. Dimulai dari angka sini atau dimulai dari anak panah yang terakhir. 1, 2, 3. Nah, ini adalah anak panah yang terakhir. Jadi jawabannya itu dimulai dari angka 0 ke arah anak panah yang terakhir. 0. Nah, jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5, positif 5. Kemudian kita ambil contoh yang kedua. Misalnya 3 ditambah negatif 6 sama dengan, berapakah 3 ditambah negatif 6? Kita akan buat dalam garis bilangannya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Nah, ini kita awali dari angka yang pertama, positif 3, artinya kita mengawalinya dari angka 0 menuju ke arah kanan sejauh 3 satuan. 1, 2, 3. Kemudian yang kedua yaitu negatif 6. Karena dia negatif, maka arah anak panahnya itu nanti mengarah ke sebelah kiri sejauh 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita tarik maka sampai angka 3. Jadi jawabannya adalah di sini adalah 3, di sini 6, maka jawabannya dimulai dari 0 adalah negatif 3. Jadi 3 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 3. Kemudian contoh yang ketiga, kita menggunakan min 2 dikurangi 4 sama dengan titik-titik, sama-sama negatifnya. Kalau membuat dalam garis bilangannya adalah 0, 1, 2, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Kita awali dari angka 0. Angka yang pertama negatif 2, berarti ke kiri sejauh 2 satuan. 1, 2. Ini adalah negatif, angka yang pertama negatif 2. Kemudian di sini juga sama negatif, maka akan dilanjutkan dari angka 2 ini, dilanjutkan 4 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4. Nah, sini tarik garis. Jadi negatif 2 dikurangi 4
itu sama dengan, kita ambil dari 0. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi negatif 2 dikurangi negatif 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 6. Nah, kita akan melanjutkan operasi bilangan bulat yang nomor 2, yaitu tentang perkalian dan pembagian. Contohnya ada beberapa di sini saya buat langsung, ada perkalian dan juga ada langsung pembagian. Tapi sebelum kalian mengerjakan, kalian harus ingat dulu mengenai rumus dari perkalian dan pembagian. Bilangan bulat itu terdiri dari positif dan negatif. Maka nanti yang positif saya beri nama plus, atau saya akan mengatakan plus. Kemudian yang negatif saya akan bilang ke min, untuk memudahkan kalian untuk mengingat. Jadi rumus untuk perkalian dan pembagian, dan ini harus kalian ingat untuk bisa mengerjakan soal-soal ini, yaitu plus kali plus, ini tanda perkalian, plus kali plus sama dengan plus, plus kali min sama dengan min, min kali plus plus kali plus sama dengan plus, plus kali min sama dengan min, min kali plus sama dengan min, min kali min sama dengan plus. Begitupun dengan pembagian, plus dibagi plus, hasilnya plus, plus dibagi min sama dengan min, min dibagi plus sama dengan min, min dibagi min sama dengan plus. Nah, rumus ini dihafalkan. Kemudian kita akan mengerjakan soalnya. Di sini A 3 kali 2 plus kali plus. Kalian lihat dari rumusnya ini, plus kali plus, maka jawabannya nanti plus. Maka jawabannya di sini nanti plus. B plus kali min, plus kali min, maka jawabannya min. Min kali plus, min, min kali min plus, ini jawabannya. Kemudian kita akan melihat angkanya, 3 kali 2 plus 3 kali plus 2 sama dengan plus 5. 4 kali 2 8. Jadi plus 4 kali min 2 sama dengan min 8. Kemudian selanjutnya 5 kali 3 sama dengan 15. 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, ini untuk memudahkan kalian. Jadi rumus ini dihafalkan untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan soal perkalian. Sama juga pembagian, juga sama caranya. Dilihat dulu, 8 dibagi 2, 8 plus 2 plus, kita lihat plus dibagi plus sama dengan plus ini. Jadi di sini plus kali plus, plus dibagi plus, plus min dibagi plus, min dibagi min plus, plus dibagi min, plus dibagi min, jawabannya adalah min. Nah, kita kerjakan dengan angkanya.
8 dibagi 2 4, 15 dibagi 5 sama dengan 3, 25 dibagi 5 5, 30 dibagi 10 3. Nah, ini untuk operasi perkalian dan pembagian. Kemudian untuk selanjutnya operasi campuran. Operasi campuran yang dimaksud di sini adalah ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan juga ada pembagian. Ini nanti dikerjakan menjadi satu atau dikerjakan bersama-sama, tergantung soalnya nanti apakah ada tanda kurungnya, ada perkalian, pembagian, dan seterusnya. Untuk mengerjakannya, langkah pertama yang akan kita lihat itu adalah tandanya. Yang pertama, apakah ada tanda kurungnya? Di contoh yang A, di sini tidak ada kurungnya. Di sini hanya ada tanda positif dan juga pembagian. Mana yang didahulukan antara penjumlahan dan pembagian? Maka untuk penjumlahan dan pembagian yang didahulukan adalah pembagiannya. Di sini saya beri catatan dulu. Catatan, ada yang pertama yang dilihat itu adalah kurung, tanda kurung. Kemudian yang kedua yang didahulukan adalah perkalian atau pembagian. Kemudian baru yang ketiga adalah penjumlahan atau pengurangan. Ini urut-urutannya. Jadi untuk mengerjakan yang A, kita lihat yang pertama tidak ada kurung, maka kita tidak bisa tidak ada yang akan didahulukan. Kemudian kita mencari yang kedua, ada perkalian dan pembagian. Karena di sini ada pembagian, maka pembagian ini dikerjakan dulu. Maka nanti menjadi 13 ditambah 30 dibagi 6. Ya, ini dikerjakan dulu. Maka sama dengan 13 ditambah 30 dibagi 6 sama dengan 5. Jadi 13 ditambah 5 sama dengan 18. Terus selanjutnya yang B, kita lihat di sini ada perkalian, ada penjumlahan, dan penjumlahannya itu berada di dalam kurung. Maka kita kerjakan yang berada di dalam kurung dulu. Kita tulis 6 ditambah 18 ditambah negatif 14 itu sama artinya dengan 18 dikurangi 14 sama dengan 4. Jadi 6 kali dalam kurung 18 ditambah negatif 14 itu sama artinya dengan 6 kali 4 sama dengan 24. Kemudian yang C, di sini ada tanda pembagian, tetapi ada penjumlahan maupun pengurangan yang di dalam kurung, maka kita kerjakan yang berada di dalam kurung dulu. Negatif 23 ditambah 11, karena angka 23 itu lebih besar dari angka 11, maka tandanya nanti ikut yang 23 negatif. Jadi 23 dikurangi 11 sama dengan 12. Jadi negatif 23 ditambah 11 sama dengan negatif 12. Kemudian dibagi, kita kerjakan yang kurung yang kedua, negatif 8 ditambah 6. 8 itu angka yang besar, tandanya negatif, maka nanti di sini negatif. Kemudian 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Jadi dalam kurung negatif 23 ditambah 11 dibagi negatif 8 ditambah 6 sama artinya dengan negatif 12 dibagi negatif 2.
min dibagi min, maka jawabannya plus. 12 dibagi 2 sama dengan, jadi jawabannya adalah plus 6. Nah, seperti ini cara mengerjakannya. Dan yang paling penting, kamu harus hafalkan 2 rumus ini. Ini yang perlu kamu ingat, kamu hafalkan agar kamu mudah untuk menjawab soal-soal yang saya berikan nanti. Nah, untuk materi operasi bilangan bulat kita cukupkan sampai di sini. Untuk soal-soalnya nanti kalian kerjakan, kemudian kalian kirim ke grup matematika. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.